kasih dalam agama. Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Soti Hotu. Ya, bagaimana kabarnya semua? Baik. Aduh. Ya, di sini sudah ada yang mengenal saya belum? Belum ya? Ada silat. Oh, sudah ada yang mengenal sudah. Ya. Jadi, perkenalkan, nama saya Atasilani Karunasarani. Ya. Karunasarani, bukan Karuna Syahrini ya. Nanti nyanyi jadi di depannya ya. Ya, jadi namanya adalah Atasilani Karunasarani. Karuna artinya apa? Ya, karena artinya kasih sayang. Sarani itu berasal dari kata sarana, yaitu gudang sarana gajami. Sarana artinya apa? Perlindungan. Tapi kalau dalam bahasa Pali itu berbeda, ya. Akhiran i itu adalah identik dengan seorang wanita. Jadi kalau dalam bahasa Pali setiap kata jika ada yang berganti itu di artinya itu juga berbeda. Contohnya saja jika i-nya panjang itu juga berbeda juga artinya. Jadi arti dari sarani itu adalah seorang wanita yang berlindung. Ya, jadi ketika digabungkan seperti bahasa Inggris, ya, dibalik, ya, bukan dari pertama kasih sayang seorang wanita yang berlindung, nah, tetapi seorang wanita yang berlindung dengan kasih sayang. Aduh, ya, seperti itu. Itu adalah arti nama saya, Karunasarani. Ada yang mau ditanya lagi? Cukup? Oke. Apa nih tanya? Tentang perkenalan nih. Ya, ada nggak? Cukup ya? Cukup. Ya, jadi saya adalah namanya Atasilani Karunasarani. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit ya membahas ulasan dhamma tentang apa? Hidup berbahagia. Siapa di sini yang mau hidup berbahagia? Saya. Semua ya. Nah, tentu semua ingin berbahagia. Nah, tetapi diri kita tidak bisa yang namanya memungkiri ya bahwa kehidupan kita itu ada dua hal, bahagia dan menderita. Gak mungkin ya setiap harinya diri kita berbahagia terus, pasti juga menderita. Sama halnya seperti saat ini atau pagi ini ya, itu sudah ada menderitanya juga. Apa menderitanya? Duduk lama kesemutan. Nah, menderita tidak? Menderita. Tapi berbahagia juga sila. Berbahagianya apa? Pada hari ini berkesempatan baik bisa mendengarkan dhamma. Itu adalah kebahagiaan. Jadi kita tidak bisa memungkiri di dalam hidup kita, ketika diri kita hidup sebagai seorang manusia atau hidup terlahir sebagai makhluk hidup, pasti diri kita memiliki dua hal ini, bahagia dan menderita. Seperti halnya diri kita, ketika diri kita ingin berbahagia, diri kita itu bagaikan kertas yang kosong, ya, kertas kosong, butuh pena, ya, butuh pena. Penanya itu apa? Kesadaran kita, planning kita ke depan itu mau apa. Jadi ketika akan bangun tidur, diri kita sudah yang namanya diberikan pena tersebut, ya, untuk ditulis di dalam kertas kosong itu. Sebagai contoh, bangun tidur, ya, waduh kesiangan, akhirnya apa? Marah, membenci. Pagi-pagi sudah menderita atau bahagia? Menderita. Kemarahan muncul, kan seperti itu. Tetapi ketika pagi hari diri kita, ya, mendapatkan hal yang baik, ya, happy, wajahnya bahagia, ya, maka dari itu diri kita lah yang menentukan kertas tersebut itu mau diisi hal positif atau hal negatif. Nah, kalau di sini saya tanya, mau diisi hal positif atau hal negatif? Positif. Mau diisi kebahagiaan atau penderitaan?
kebahagiaan. Tentu kebahagiaan. Maka dari itu saya memberikan 4 tips agar diri kita menuliskan di dalam kertas kita itu yang bahagia-bahagia, yang bisa dijalankan ya setiap harinya. Yaitu apa? Disebut sebagai padana ya. Padana. Padana yang pertama apa? Sawara padana. Ya. Sawara padana itu artinya apa? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Oke. Sawara padana artinya adalah usaha dan semangat untuk keadaan jahat tidak timbul di dalam diri kita. Ya, keadaan jahat itu tidak timbul dalam diri kita, atau penderitaan yang menimbulkan penderitaan itu tidak ada dalam diri kita. Ya, mengusahakan menekan hal tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara diri kita memiliki 2 hal. Apa 2 hal ini? Diri dan otapa. Diri kita harus memiliki 2 hal ini dalam diri kita. Kita harus memiliki diri dan otapa agar hidup kita berbahagia. Diri, ya, yaitu malu. Otapa itu adalah takut. Malu untuk apa? Berbuat jahat. Takut akan akibatnya. Itu adalah 2 hal yang nggak bisa kita ya pungkiri di dalam diri kita agar diri kita bisa berbahagia. Ya, 2 hal, diri dan otapa. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua adalah pahana padana. Ya. Cara yang kedua adalah diri kita memiliki pahana padana. Pahana padana itu apa? Diri kita memiliki usaha dan semangat untuk menghilangkan keadaan jahat yang timbul dalam diri kita. Yang pertama tadi apa? Menekan. Ya, ditekan terlebih dahulu nih. Oh ya, ketika muncul pikiran jahat, diri kita ingat, oh ya, malulah mau berbuat jahat ya. Terus kemudian, oh iya, nanti ketika saya berbuat jahat, takutlah akibatnya nanti di kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang saya hidup menderita. Ya, penderitaan yang muncul bukan kebahagiaan. Takut, ditekan. Tetapi kalau yang kedua ini adalah pahana padana, hendaknya ketika diri kita sudah menyadari, diri kita hilangkan keadaan jahat tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan dasar punya kirya waktu. 10 kebaikan, 10 kebajikan yang hendaknya diri kita lakukan setiap hari. Apa yang pertama? Saya nggak akan menerangkan 10-10-nya ya. Nanti waktunya bisa sampai sore ya. Yaitu yang pertama, dasar punya kirya waktu yang pertama adalah dana. Diri kita hendaknya setiap hari melakukan dana. Dana itu apa sih artinya? Apa? Memberi ya. Dana itu artinya memberi. Nah, dana itu apakah hanya berupa materi? Tidak. Dana itu ada 4 jenis Bapak Ibu ya, adik-adik sekalian juga. Dana itu ada 4 jenis. Apa saja? Jenis yang pertama jelas, yaitu dana berupa materi. Itu adalah jenis yang pertama yang hendaknya diri kita lakukan. Materi ini yang paling besar nilainya diri kita lakukan kepada siapa? Sangga ya, yaitu sudah dilakukan ya kemarin ketika apa? Hari Raya Katina. Apakah hanya Hari Raya Katina diri kita bisa memberikan dana berupa materi? Tentu tidak Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Dana berupa materi ini sama halnya ketika ibu ataupun bapak sekalian ya, bapaknya memberi uang bulanan kepada ibunya ya, itu adalah dana materi. Ibunya memasakkan makanan kepada anak, suami ya, itu juga dana berupa materi. Karena apa? Masakan tersebut barang benda ya. Nah, maka dari itu adalah berupa materi. Ini adalah dana jenis pertama yang hendaknya diri kita lakukan. Kemudian dana jenis yang kedua itu apa? Dana jenis kedua ini berupa tenaga, ya Pak Ibu. Ya, tenaga ini hendaknya diri kita juga lakukan setiap harinya. Seperti halnya kalau adik-adiknya ya, atau
adik-adiknya nih ya, sekolah minggu, dana berupa tenaga ini bisa dilakukan setiap hari di rumah. Contohnya adalah membereskan tempat tidur, ya, membantu ayah ataupun ibu menyapu rumah, halaman, lantai, membantu mencuci piring ketika piring dan gelasnya itu kita gunakan sendiri, kita bantu berupa tenaga. Ya, tetapi untuk bapak ibunya sekalian, ya, berupa tenaga ini yang seperti apa? Seperti halnya bapak-bapaknya kerja setiap harinya butuh tenaga, butuh. Ini yang dikatakan dana berupa tenaga. Kalau ibu-ibunya setiap harinya menyiapkan pakaian suami ketika mau kerja, atau mencucikan bajunya, menyetrika bajunya, kemudian apa? Membereskan rumah. Ini adalah berupa tenaga. Tetapi diri kita juga jangan lupa, ketika kita datang ke wihara, ke cetia, itu juga bisa kita lakukan. Berupa tenaga ini apa? Membersihkan altar atau rupa Buddha, ya. Bagi ada bunga yang layu diganti dengan buah segar. Kemudian ada buah-buahan yang sudah mulai membusuk diganti. Itu dua hal secara langsung kita lakukan. Dana berupa materi dan dana berupa tenaga kita lakukan. Oh, saya nggak bisa sih, saya hanya bisanya membersihkan altar. Ya tidak mengapa. Buahnya ketika di situ busuk, jangan diletakkan di situ terus ya, tetap dibuang, ya, dirapikan. Agar apa? Altarnya menjadi indah. Seperti itu. Ini adalah berupa tenaga. Sama halnya ketika menyiapkan asana atau tempat duduk, ya, bagi para umat yang ingin melakukan puja. Ini adalah berupa tenaga. Tetapi yang paling sulit dilakukan adalah dana jenis ketiga. Kenapa saya katakan paling sulit? Dana jenis ketiga ini membuat orang lain berbahagia atau makhluk lain berbahagia. Berupa apa? Pelepasan. Pelepasan mudah atau sulit? Yakin sulit. Sebenarnya diri kita mudah untuk melakukannya, tapi sulit untuk memahaminya sebenarnya, ya. Kenapa? Karena kita masih diliputi tiga akar kejahatan, loba, dosa, moha, terutama adalah dosa. Pelepasan ini berupa apa? Bukan hanya sekedar function, tetapi pelepasan ini adalah berupa pemaafan terhadap makhluk lain ataupun orang lain. Di sini masih ada yang suka membenci? Enggak? Satu, kalau enggak ya. Nah, tetapi kalau masih ada yang membenci, hendaknya diri kita lepaskan. Jenis ketiga, dana jenis ketiga ini hendaknya diri kita lakukan, yaitu berupa pemaafan. Lepas ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita ataupun diri kita berbuat salah kepada orang lain, saling memaafkan. Ini adalah jenis ketiga. Kenapa? Ketika diri kita melakukan yang namanya dana jenis ketiga ini, maka diri kita akan terlahir di alam berbahagia. Setidaknya diri kita sudah bisa yang namanya, jika diri kita sudah melepaskan, benar-benar lepas terhadap dosa itu sendiri, diri kita bisa mencapai tingkatan sotapanna. Ya, tetapi jika diri kita hanya baru melepas sedikit demi sedikit, yaitu dengan pelepasan, memaafkan sesama makhluk lain ataupun orang lain yang berbuat salah kepada kita, maka diri kita akan hidup berbahagia dan juga terlahir di alam yang berbahagia. Tetapi jika diri kita tidak melakukan dana jenis ketiga ini, maka diri kita bisa terlahir di alam peta. Kenapa demikian? Saya memiliki 3 perumpamaan, ya. 3 perumpamaan ini tentang kebencian yang hendaknya diri kita lakukan dana jenis ketiga. Perumpamaan yang pertama, seperti halnya diri kita menggoreskan tangan kita di atas air. Apa yang terjadi? Goncangan. Benar ya? Air tersebut akan terjadi goncangan. Setelah terjadi goncangannya, maka akan secara perlahan atau
goncangan tersebut menjadi tenang. Seperti halnya air di dalam gelas lah, kita gores saja tangan kita di situ, pasti akan terjadi goncangan. Ini diibaratkan apa? Diibaratkan Bapak Ibu sekalian marah, ya, jengkel terhadap siapa? Anak ataupun istri ataupun suami, ya, seperti itu. Kenapa? Oh, ketika ditanya, "Nak, ya, bantuin mama untuk nyapu." Kayak anaknya lagi main game. "Iya mah, nanti." Wah, marah nggak? Ngomel nggak? Ya, wah, anaknya sudah mengklarifikasi nih ya. Ya, marah. Marah sila. Tapi ketika anak tersebut sudah membantu, ya, maka amarah atau rasa benci tersebut mulai mereda, ya. Tidak lagi yang namanya membenci ataupun marah-marah lagi kepada anaknya. Masih tetap yang namanya menyiapkan baju sekolahnya, masih tetap menyiapkan yang namanya uang jajannya, masih tetap menyiapkan makanan atau bekal untuk anak ataupun suaminya. Ini adalah jenis perumpamaan yang pertama. Kemudian perumpamaan jenis kedua itu apa? Perumpamaan jenis kedua ini seperti halnya diri kita, ya, menuliskan di atas pasir pantai. Nah, kalau pasir pantai, ya, ketika ombak menjauh diri kita bisa menulis, ya. Tapi ketika ombak datang, apa yang terjadi? Tulisan tersebut menjadi hilang. Tapi butuh waktu nggak? Butuh. Ini sama halnya seperti terhadap siapa? Sahabat, teman, tetangga, orang di sekeliling, ya. Sebagai contoh, ketika diri kita memiliki janji terhadap sahabat, nah, besok tahun baru kita pergi bakar-bakar yuk. Nah, kemana? Nah, ke puncak gitu ya. Ketika diri kita sudah sampai sana, ternyata sahabat atau teman kita ini mengingkarinya, ya, mengingkarinya apa? Aduh, dengan alasan nggak bisa datang, ya, tidak bisa datang, seperti itu. Diri kita marah nggak? Jengkel nggak pada saat itu? Marah, jengkel. Kenapa? Sudah direncanakan, diri kita sudah sampai di tempat tersebut, tetapi ketika diri kita sudah sampai di tempat tersebut, ternyata baru menginformasikan, memberitahu. Ini sama halnya dengan tadi, diri kita menuliskan di atas pasir pantai. Ketika ombak menjauh, diri kita bisa menulis, tetapi ketika ombak itu datang, tulisan itu terhapus. Sama ketika teman atau sahabat kita setelah mengingkari janjinya, butuh waktu mungkin 2 hari, 3 hari, diri kita diajak janjian jalan-jalan lagi, tidak mau, atau membutuhkan waktu untuk memaafkan ketika sahabat teman kita meminta maaf. Ini adalah jenis kedua. Tetapi yang paling berbahaya adalah jenis ketiga. Jenis ketiga ini diibaratkan seperti halnya diri kita menuliskan di atas batu karang. Apa yang terjadi? Berbekas, ya. Walaupun sudah diterpa ombak, ya, terus menerus, tapi tetap ada bekasnya. Sama seperti halnya diri kita membenci terhadap orang yang tidak kita sukai atau terhadap musuh kita, ya. Diri kita bisa terjebak di dalam perumpamaan jenis ketiga, masih tetap berbekas. Dan ketika akan meninggal dunia, diri kita masih mengingat hal tersebut, orang yang tidak kita sukai, orang yang kita benci. Maka apa yang terjadi? Diri kita bisa terlahir dan terjatuh di alam peta. Karena apa? Yang menentukan diri kita akan terlahir di alam mana adalah perbuatan kita, dan juga ketika diri kita akan meninggal dunia, jawana terakhirlah yang menentukan diri kita terlahir di alam apa. Jika jawana itu adalah gambaran, ya, gambaran terakhir, ya, ketika diri kita akan meninggal dunia. Kalau gambaran terakhirnya adalah orang yang kita benci, maka bisa jadi, ya, karena perbuatan baik kita sudah banyak, ya, diri kita bisa terlahir di alam manusia. Tetapi apa? Terlahir mungkin sebagai cucunya orang yang tidak kita sukai, terlahir sebagai anaknya yang orang yang tidak kita sukai, atau bahkan terlahir
sebagai apa? Tetangganya, ya, orang yang tidak kita sukai. Karena apa? Pikiran terakhir kita itu adalah mengkondisikan diri kita memikirkan orang yang tidak kita sukai. Tetapi jika diri kita melepas, hanya gambaran terakhir kita, jawaban terakhir kita itu adalah hal-hal perbuatan baik yang telah kita lakukan, maka diri kita bisa terakhir di alam berbahagia. Tetapi kalau orang yang tidak kita sukai, perbuatan baik kita tidak mendukung, diri kita bisa terlahir di alam peta. Di alam petanya di mana? Alam petanya biasanya hidupnya di rumah orang yang tidak kita sukai, atau di sekeliling rumah orang yang tidak kita sukai. Kita bertempat tinggal di tempat tersebut. Siapa yang mau? Gak ada ya? Maka dari itu diri kita hendaknya, ya, hendaknya untuk apa? Hendaknya untuk melepas, berdana jenis ketiga, yaitu pelepasan. Maka dari itu dana jenis ketiga ini sangatlah bermanfaat sekali buat diri kita. Untuk apa? Menunjang kehidupan kita di kehidupan yang akan datang. Karena apa? Saya yakin ya, umat Buddha ini ya, ketika ada sesama umat Buddha yang sakit, ya, yang sakit mengkondisikan untuk apa? Membacakan parita, ya, agar apa? Yang diingat adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Gambaran terakhirnya adalah tiga hal tersebut atau perbuatan baiknya yang mengkondisikan agar terlahir di alam berbahagia. Maka dana jenis ketiga ini harus dilakukan. Kemudian dana jenis keempat. Dana jenis keempat ini berupa dhamma dana. Dhamma dana ini bukan hanya bisa dilakukan oleh biku, samanera, atasilani, atau bahkan romo ramani. Semua orang bisa melakukan dhamma dana. Dhamma ya, dana berupa dhamma. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh adalah mengajak orang lain untuk datang ke wihara. Itu adalah dhamma. Kenapa? Diri kita mempraktekkan dhamma itu sendiri menjadi kalyanamita bagi orang lain. Itu adalah dhamma. Atau memberi motivasi kepada orang lain, ayo kita ke wihara, melakukan apa? Puja, mengajarkan, ya, mengajarkan bagaimana diri kita untuk berbuat baik, bagaimana mengajarkan orang lain untuk berbuat baik. Ini adalah dhamma, ya, itu adalah dhamma dana. Dana jenis yang keempat. Dana sudah dilakukan. Dasa punya Kirawatu ya, menghilangkan keadaan jahat yang timbul dalam diri kita dengan cara dasa punya Kirawatu. Yaitu yang pertama adalah dana. Yang kedua apa? Yang kedua menjalankan sila. Sila itu apa? Kemoralan. Di sini sudah menjalankan sila dengan baik semuanya? Saya mau tanya, sudah dijalankan sila itu dengan baik? Yakin? Oke, saya mau tanya satu-satu kalau gitu ya. Pancasila Buddhis pertama sudah dijalankan dengan baik? Sudah belum? Pancasila Buddhis pertama, Panatipata Weramani Sikap Padang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri untuk tidak membunuh. Sudah dijalankan dengan baik? Sudah. Sadu jika sudah. Tapi saya mau tanya, masih suka makan seafood nggak? Iya. Masih ya? Nah, sekarang tanya nih sama ibu-ibunya nih yang suka masak nih ya. Seafood, kerang, kepiting, masaknya hidup apa mati? Harus hidup. Sedangkan pelanggaran Pancasila Buddhis yang pertama itu ada 5 syarat, ya. Ada makhluk hidup, tahu bahwa makhluk itu hidup, ada niat, ada usaha, akhirnya makhluk tersebut terbunuh. Nah, ketika diri kita nih udah mau tahun baruan, ya, mau tahun baruan ya, pengen yang namanya berkumpul dengan keluarga, pengenlah hari ini makan makanan laut, seafood atau makan makanan segar seperti ikan. Nah, kalau sudah makanan segar berarti masih hidup, ya. Adanya makhluk hidup. Kita datang nih di tempat atau restoran tersebut nih, ada makhluk hidup.
tahu bahwa makhluk itu hidup. Ada niatnya adalah untuk makan. Ada usahanya apa? Meminta orang lain untuk membunuh, yaitu dengan cara apa? Mas, saya pesan kepiting, Mbak, saya pesan kerang. Padahal diri kita tahu bahwa binatang tersebut ketika dimasak dalam kondisi hidup. Jadi melakukan pembunuhan tidak? Melakukan tidak? Ya. Karena apa? Usahanya adalah diri kita meminta orang lain untuk membunuh. Padahal diri kita tidak membunuh secara langsung. Ini juga dikatakan sebagai pelanggaran Pancasila Buddhis pertama. Karena apa? Ketika diri kita yang dianggap pelanggaran ini adalah usahanya, yaitu adalah ketika kita melihat, meminta, membunuh secara langsung atau mendengar, ya, itu yang dikatakan sebagai pelanggaran Pancasila Buddhis yang pertama. Pembunuhan, melihat makhluk lain terbunuh, ya. Diri kita di situ, oh terbunuh ini karena diri kita memintanya, melihat dan secara langsung, mendengarnya secara langsung. Oh ya, saya ya dana ikan ini sila tadi saya beli di pasar, masih segar sila, ya. Terus akhirnya saya potong, saya goreng, saya danakan ke sini. Wah, ini mendengar. Berarti binatang tersebut terbunuh karena diri kita. Mendengar, melihat, meminta, sama halnya seperti tadi ketika di restoran, oh minta masnya untuk pesan ya binatang tersebut, meminta ya, membunuh secara langsung sudah pasti ya, itu tidak diizinkan. Ini adalah pelanggaran jenis pertama. Kemudian pelanggaran jenis kedua, yaitu aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang milik orang lain. Sudah dilakukan dengan baik? Sudah belum? Sudah. Wah, anak-anaknya nih yang menjawab. Coba ibu bapaknya sudah melakukan, sudah melaksanakan Pancasila Buddhis yang kedua dengan baik belum? Sudah? Salah kalau sudah, tapi saya mau tanya. Nah, pertanyaannya adalah simpel. Ketika pulang dari Jatiawewuwana, di jalan ketemu uang 100.000 saja di jalan, diambil atau dibiarkan? Ambil sila, sayang, buat beli cabai, buat beli minyak, kan gitu ya. Nah, tapi di sini saya mau tanya, itu barang milik kita bukan? Jadi melanggar tidak? Oh tidak ya? Nah, padahal syarat terjadinya pelanggaran Pancasila Buddhis kedua itu adalah adanya barang milik orang lain. Oh, ada milik orang, ada. Oh, salah ya. Nah, ada barang, tahu bahwa barang itu milik orang lain, ada niat, ada usaha, akhirnya barang tersebut berpindah tangan. Adanya barang, ada uang 100.000 di jalan. Tahu bahwa barang itu bukan milik orang lain, bukan milik kita, ya. Tahu, oh iya ini bukan milik kita. Ada niatnya untuk mengambil, niatnya untuk memiliki uang tersebut. Ada usahanya diambil, kemudian barang tersebut berpindah tangan. Akhirnya apa? Terjadi pelanggaran Pancasila Buddhis yang kedua. Tetapi gimana sila jika diri kita menemukan uang terus kita danakan kepada orang yang lebih membutuhkan? Tetap di agama Buddha tidak ada yang namanya ya kita berbuat baik terus kita berbuat jahat. Hari itu juga ketika kita berbuat baik hasilnya impas, tidak ada. Tetapi tetap adanya hukum aman. Dalam agama Buddha, berbuat jahat tetap akan mendapatkan hasil dari perbuatan jahat. Berbuat baik tetap dapat hasil perbuatan baik. Jadi pelanggaran Pancasila Buddhis yang kedua ini sebenarnya mudah sekali untuk dilanggar. Terutama nih bagi ibu-ibu nih. Biasanya nih ya, kenapa saya
demikian. Wah Pak, uang bulanan habis, ada dompet nganggur. Dompet nganggur punya suami ya. Akhirnya apa? Gak apa-apa lah 100.000 diambil. Nah, ini yang mengakibatkan apa? Pelanggaran jenis kedua. Kecuali, nih ada kecualinya nih ya. Kecualinya sebelum menikah atau pranikah sudah ada kesepakatan, ya. Kesepakatannya apa? Ketika sang istri membutuhkan yang namanya keperluan dan pada saat itu diizinkan untuk mengambil atau menambah uang bulanannya, tidak masalah ya. Ini sudah ada kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan dikatakan apa? Pelanggaran juga ya, seperti itu. Kemudian bagi adik-adiknya nih ya, bagi adik-adiknya juga sama. Ketika ngumpetin barang ya temennya, seperti apa? Pena, pensil ya, penghapus atau buku. Kenapa? Membuat orang lain menderita. Teman kita teman kita mencarinya ya, mencari-cari ya, sampai sedih, sampai bingung ya. Ini juga dikatakan pengambilan barang milik orang lain. Karena apa? Pengambilan barang milik orang lain adalah barang tersebut sudah berpindah tangan ya. Kalau diumpetin berarti barang tersebut berada di diri kita, bukan di tempatnya teman kita tadi ya, padahal itu barang milik teman kita. Nah itu ya harus diperhatikan. Ini adalah Pancasila jenis yang kedua. Kemudian Pancasila Buddhis yang ketiga, aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan asusila. Sudah dilakukan dengan baik? Sudah. Sadu kalau sudah. Tetapi saya mau tanya nih ya, bagi bapak-bapaknya dulu deh ya, jangan adik-adiknya terakhir nih. Bapak-bapaknya masih suka sering lihat TikTok nggak sih? Lihat wanita yang seksi, yang cantik. Nah inilah yang bisa mengakibatkan diri kita ya melakukan pelanggaran jenis ketiga, asusila. Dari melihat, mendengar timbul yang namanya tanha. Sama halnya dengan yang perempuan atau ibu-ibunya masih suka melihat cowok-cowok yang ganteng, yang sispek. Nah ini juga sama ya, itu juga hendaknya diri kita hindari ya, diri kita hindari. Nah khusus nih buat adik-adiknya nih ya, hendaknya diri kita ketika diri kita ya tidak ya, jangan sampai melanggar pelanggaran Pancasila Buddhis yang ketiga. Ada 4 bagian tubuh yang hendaknya tidak diperkenankan ya, disentuh, dipertontonkan, diperlihatkan oleh orang lain. Apa 4 bagian tubuh ini? Yang pertama adalah bibir. Kenapa? Di zaman saat ini ya, di zaman saat ini sudah mengadopsi yang namanya budaya barat. Berpelukan, berciuman itu sudah hal biasa. Hendaknya siswa Buddhis ya tidak melakukan hal tersebut. Berciuman tidak boleh. Karena apa? Belum menjadi pasangannya ya. Kemudian yang kedua apa? Yang tidak boleh dipertontonkan, diperlihatkan, disentuh oleh lawan jenis ya. Laki-laki tidak boleh menyentuh yang perempuan tidak boleh menyentuh yang laki-laki. Bagian yang kedua apa? Dada. Hendaknya tidak diperkenankan ya. Dada tidak boleh disentuh oleh lawan jenisnya. Kalau ada temennya yang laki-laki mau menyentuh dada, jangan boleh ya. Tidak diizinkan. Yang laki-laki pun juga sama ya, seperti itu. Yang kedua adalah dada. Yang ketiga adalah apa? Perut hingga ke lutut ya. Hendaknya tidak diperkenankan, dipertontonkan, diperlihatkan atau disentuh oleh lawan jenis. Apalagi nih ya, sekarang lagi tren-trennya fashion, baju hanya setengah ya. Apa bahasanya? Crop top ya. Nah, baju setengah itu hendaknya tidak digunakan ya. Hendaknya apa? Siswa Buddhis menggunakan baju biasa yang menutupi 4 bagian tubuh tersebut, yaitu apa? Baju yang panjang
yaitu sampai ke lutut ya, panjangnya sampai lutut itu diperkenankan. Tetapi kalau kurang dari lutut boleh nggak? Nggak boleh ya, seperti itu. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian bagian tubuh yang keempat diingat, yaitu apa? Pantat dan juga alat kelamin. Itu hendaknya tidak dipertontonkan, diperlihatkan, dipegang oleh lawan jenis. Diingat ya adik-adik ya, 4 bagian tubuh. Karena apa? Dapat melanggar Pancasila Buddhis yang ke-3, asusila. Seperti itu. Ini sama halnya dengan Bapak Ibu sekalian. Jika diri kita melihat, berpikiran, mendengar hal-hal seperti itu, maka akan apa? Mengakibatkan yang namanya tanha, keinginan atau nafsu itu sendiri. Karena apa? Saat ini mudah sekali yang namanya terjadi pelanggaran Pancasila Buddhis ketiga. Hanya dengan apa? Media sosial. Ya, kalau zaman dulu di kehidupan sang Buddha mungkin ya, bukan mungkin, tidak ada media sosial, maka apa yang dikatakan pelanggaran jenis ketiga ini hanya dari sentuhan fisik. Seperti apa? Yaitu tadi, kalau zaman dulu adalah adanya penari ya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian Pancasila Buddhis yang keempat. Nah, Pancasila Buddhis yang ketiga sudah. Sekarang Pancasila Buddhis yang keempat. Sudah dilakukan dengan baik belum? Pancasila Buddhis yang keempat. Buat semuanya nih, Bapak Ibu serta adik-adiknya, sudah dilakukan dengan baik? 1 kalau sudah. Nah, Pancasila Buddhis keempat ini berkaitan dengan apa? Aku bertekad melatih diri untuk tidak berucap yang tidak benar, bukan hanya berbohong. Ingat, arti Pancasila Buddhis sekarang itu berbeda ya. Pancasila Buddhis yang keempat itu adalah ucapan yang tidak benar. Nah, ucapan yang tidak benar itu seperti apa? Ucapan yang tidak benar yang pasti adalah berbohong, berkata kasar, bergosip, atau membicarakan keburukan orang lain. Berbohong sudah pasti pelanggaran Pancasila Buddhis yang keempat. Bergosip sudah pasti. Berbicara keburukan orang lain sudah pasti. Berbicara kasar ini yang sering terjadi biasanya, yaitu apa? Mengganti nama panggilan orang lain dengan sebutan binatang. Ini adalah ucapan kasar, ya. Atau mengganti nama panggilan sahabat teman kita dengan nama panggilan orang tua. Nah, ini juga sama, hendaknya diri kita hindari. Pancasila Buddhis yang keempat. Kemudian Pancasila Buddhis yang kelima, yaitu berkaitan dengan aku bertekad melatih diri untuk tidak makan dan minum yang dapat menimbulkan hilangnya kesadaran. Apa saja? Ya, alkohol, ya, narkoba, itu hendaknya dihindari. Tetapi ada yang lebih ya, lebih mudah kita lakukan, ya, atau diri kita tidak menyadarinya. Ketika pada saat itu melakukan pelanggaran Pancasila Buddhis yang kelima, yaitu apa? Kesadaran kita menurun. Makan ataupun minum secara kekenyangan yang dapat mengakibatkan diri kita ingin muntah kembali, memuntahkan kembali, atau bahkan nggak bisa bangun dari tempat duduk, aduh kekenyangan. Akhirnya apa? Sadar nggak pada saat itu makan ataupun minum? Nggak sadar. Loba menguasai, moha menguasai. Tidak ada kesadaran di situ. Setelah itu apa? Akhirnya terjadi ya kekenyangan. Baru menyadari orang mabuk karena alkohol juga sama, ya, sama dengan hal tersebut, yaitu ketika minum nggak sadar, ketika meminumnya nggak sadar, tapi ketika sudah selesai minum sudah sadar, ya, sudah sadar, ini kesadarannya sudah pulih, baru oh iya, saya kenapa melakukan hal tersebut. Sama dengan diri kita ya, secara halus sebenarnya diri kita tidak sadar. Seperti itu. Itu adalah pelanggaran Pancasila Buddhis
Nah, itu adalah dasar punya kirya waktu yang hendaknya diri kita lakukan, yaitu dengan diri kita menjalankan dana dan sila, maka diri kita dapat menghilangkan perbuatan jahat dalam diri kita, ya, tidak menghilangkan perbuatan jahat yang ada dalam diri kita, yaitu pahana padana. Setelah sudah menjalankan dua hal, sawara padana sudah dijalankan, pahana padana sudah dijalankan, hendaknya diri kita menjalankan juga padana yang ketiga. Apa padana yang ketiga? Padana yang ketiga adalah bawana padana. Bawana padana itu apa? Usaha dan semangat untuk menimbulkan keadaan baik dalam diri kita. Dengan cara apa? Menjalankan bawana atau meditasi, ya. Diri kita harus menjalankan meditasi setiap saat, setiap waktu. Meditasi dalam agama Buddha ada dua jenis, samatha bawana dan vipassana bawana. Samatha bawana yaitu meditasi dengan menggunakan 40 objek. Kita bisa pilih metta bawana, Buddha nusati, dhamma nusati, sangha nusati, ya, atau bahkan karuna, ya, karuna, kasih sayang, ya, bisa kita jalankan, atau pernapasan, itu adalah samatha bawana. Tetapi diri kita juga bisa menjalankan meditasi jenis kedua, yaitu vipassana bawana, yaitu berkesadaran penuh setiap saat, setiap waktu. Nah, maka dari itu cara yang paling mudah diri kita lakukan setiap harinya itu adalah ketika akan tidur dan setelah bangun tidur. Caranya gimana? Mau tidur, pulang kerja sudah berberes semua, sudah waktunya istirahat, diri kita menyadari kembung dan kempisnya perut kita. Dengan posisi apa? Meditasi berbaring. Meditasi berbaringnya tidak perlu, ya, seperti Sang Buddha Mahaparinibbana, tetapi diri kita berbaring terlentang saja. Tangan kiri di atas perut, tangan kanan di atas tangan kiri. Kita sadari ketika kita bernafas itu kondisi, ya, perut kita ini mengembung atau mengempis. Kalau sekarang saya tanya pasti dibuat-buat. Oh ya, saya mengembung atau mengempis ya ketika bernafas. Tetapi diri kita menyadari, tidak dibuat-buat. Ingat, tidak dibuat-buat, ya. Kalau dibuat-buat bisa buat sesak nafas kan. Karena apa? Diri kita nafasnya itu kita buat, ya. Oh ya, waktunya untuk mengembungkan perut, mengempiskan perut, waktunya menarik nafas, mengeluarkan nafas. Tetapi kalau diri kita secara biasa saja, diri kita menyadari, oh, perut saya mengembung, perut saya mengempis. Itu adalah ketika akan tertidur, hingga tidur tersebut terlelap, ya, hingga terlelap, yaitu diri kita menjalankan meditasi vipassana bawana, sadar secara penuh. Kemudian apa? Yang kedua setelah bangun tidur, jangan menggunakan meditasi vipassana bawana. Jangan menggunakan posisi berbaring juga. Karena apa? Bukannya bangun tapi tambah terlelap, tambah pules tidurnya. Hendaknya diri kita menggunakan meditasi samatha bawana, yaitu apa? Duduk bersila di atas kasur, ya, dengan mengembangkan apa? Metta, cinta kasih. Agar apa? Ketika aktivitas kita dibarengi dengan cinta atau metta kasih, metta atau cinta kasih, maka di dalam kehidupan kita akan happy. Happy-nya apa? Ketika mau berangkat kerja terkena macet, ya sudah, sabar, cinta kasih, metta tersebut dikembangkan. Ini yang dikatakan sebagai meditasi metta bawana, ya. Hendaknya diri kita lakukan setiap mau tidur dan bangun tidur. Itu berapa menit sih? Apakah 1 jam, 2 jam? Tidak perlu, Bapak Ibu. Bisa 10 menit sampai dengan 15 menit. Tetapi diri kita juga harus yang namanya memiliki kedisiplinan diri, atau disebut sebagai padana yang keempat, yaitu
jaga. Dengan cara apa? Tanggung jawab dan disiplin diri. Tanggung jawabnya apa? Oh, saya setiap hari bertanggung jawab apa? Mau tidur meditasi, bangun tidur meditasi, dan disiplin setiap hari dilakukan, maka akan mendapatkan manfaat. Kalau bolong-bolong ya sama saja, ya seperti itu. Dan diri kita juga harus memiliki disiplin terhadap waktu yang telah kita gunakan. Sebagai contoh, oh saya pulangnya kemalaman hari ini, sudah capek, sudah lelah, sudah tertidur begitu saja tanpa meditasi. Berarti diri kita harus memiliki punishment terhadap diri kita. Malam 10 menit, pagi 15 menit kan ya. Malam karena tidak melakukan meditasi, maka paginya yang tadinya 10 menit diganti menjadi 20 menit. Diri kita memiliki punishment dalam diri kita. Disiplin ya, itu yang perlu dilakukan. Tetapi tidak hanya 4 hal ini yang membuat diri kita berbahagia, tetapi diri kita hendaknya terus melakukan hal tersebut secara konsisten. Yaitu apa? Yang pertama, sawarapadana. Diri kita menekan perbuatan jahat kita untuk timbul dalam diri kita. Kemudian pahana padana. Hendaknya ketika diri kita sudah bisa menekan, diri kita menghilangkan keadaan jahat dalam diri kita. Ingat, sawara dan pahana itu adalah menekan dan menghilangkan keadaan jahat. Kemudian bawana dan araka itu adalah menimbulkan keadaan baik dan menjaga keadaan baik tersebut tetap ada dalam diri kita. Jangan terbalik. Kalau terbalik juga diri kita sulit untuk melakukannya. Nah, cukup ya, itu yang bisa saya sampaikan. 4 hal yang membuat diri kita berbahagia di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Hendaknya diri kita terus lakukan setiap harinya. Tetapi saya terus berpesan kepada Bapak Ibu serta adik-adik semuanya, diri kita dimanapun kita berada, hendaknya diri kita membawa kendi. Ingat, kendi. Kendi itu apa artinya? Kendalikan diri kita. Kendi, kendalikan diri kita. Kendi tersebut biasanya kalau orang Jawa isinya air. Tapi di sini kendi itu ada 3 isi. Kendi adalah kendalikan diri. Isinya adalah jamu. Jagalah mulut kita dari ucapan yang tidak benar. Karena apa? Dimanapun kita berada, ketika diri kita di suatu tempat, belum tentu sama dengan tempat kita. Mulut kita harus dijaga. Jamu, jagalah mulut kita. Kemudian isi yang kedua apa? Jati. Jagalah tingkah laku kita. Tingkah laku yang seperti apa? Yang tidak melanggar sila. Ya, jati, jagalah tingkah laku kita. Kemudian isi yang ketiga adalah jaran. Jagalah pikiran kita dari hal-hal yang negatif, tetapi hendaknya diri kita munculkan hal-hal yang positif. Ingat ya, selalu membawa kendi berisikan jamu, jati, dan jaran. 4 ya yang harus kita bawa setiap harinya. Cukup dari saya akhiri. Sabil sata bawanto